أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah, hai Muhammad, sodako benar, Allahu Allah, Allah benar. Katakanlah Allah benar. Jadi kita berusaha mempelajari hati kita, mengajari hati kita untuk selalu atau langsung mengatakan bahwa Allah benar. Firman Allah benar. Hukum Allah benar. Jangan sampai tergelincir walaupun main-main. Apa benar hukum Islam itu? Subhanallah. Walaupun itu main-main. Walaupun itu guyon-guyon. Satu, kita berusaha selalu mengatakan Allah benar. Hukum Allah benar. Siapa yang mengatakan Allah benar, maka tidak sia-sia. Karena memang benar, Allah itu benar. Waktunya tidak terbuang. Kalau laren mikir-mikir, iki bener tagak, wah entek waktu nih. Habis waktunya. Coba ngerevisi nanti sambil dengarkan rekamannya aja. Mungkin revisinya itu tidak ditulis sedikit-sedikit saja, tapi tulis panjang tidak apa-apa. Jadi kita tidak buang-buang waktu dengan meneliti atau berpikir apakah firman Allah itu benar atau tidak. Terbuang nanti kalau kita mikir itu, ya. Dan kalau kita mikir itu, maka kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka kita merugi. Jadi kalau mikir dhisik, ini dari Allah hukumnya begini. Kok mikir dhisik, bener hukum ini, bener hukum ini. Kalau dihukum oleh Allah, nanti dihajar, diazab oleh Allah, yaitu diberi keraguan, ya. Dibiarkan tersesat dalam keraguannya. Maka ya jadi masalah juga. Jadi sekali lagi kita sadaqallah, katakanlah, kita belajar mengatakan dalam jiwa kita bahwa Allah benar. Hukum Allah benar. Kemudian kalau sudah benar, maka kita amalkan. Kalau sudah benar, maka kita ajarkan. Kalau sudah kita paham bahwa itu dari kebenaran, maka kita pakai pedoman hidup kita. Meguru saja cakun nggih. Kalau masih dipermasalahkan apakah guru itu benar tak sesat, ya. Itu butuh waktu dulu, ya kan? Tapi kalau sudah dikatakan Allah benar, ya sudah.
Wis enak sudah. Mantep kita. Ini qul sadaqallahu. Katakanlah Allah benar. Sadaqa maha benar. Telah benar Allahu Allah atau pasti benar. Fi'il madhi itu menunjukkan pasti. Pasti benar Allah. Kita berangkat belajar agama melalui keyakinan benarnya Allah. Benarnya Al-Quran. Beda dengan kita belajar filsafat. Belajar filsafat adalah berangkat dari keraguan-raguan. Tapi kalau belajar agama berangkat dari keyakinan bahwa pasti benarnya. Makanya hukum Allah jangan diprotes. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Tetapi boleh berpikir apa keagungan Allah di balik hukumnya yang itu. Jadi misalnya waris untuk anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jangan bertanya kok begitu? Jangan. Tapi apa keagungan Allah dengan mengatur bahwa laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Kita tidak perlu berpikir kenapa kenapa kok babi diharamkan. Cukup kita berpikir keagungan Allah dalam mengharamkan babi. Jadi itu langsung setot sudah dapat pahala terus. Qul sadaqallahu, katakanlah Allah benar. Pun enak jakun wis. Pakai Al-Qur'an? Iya. Al-Qur'an? Iya. Gampang ya. Qul sadaqallahu, katakanlah maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Maka ikutilah kalian, hai Bani Israel, pada agama Nabi Ibrahim dengan murni. Maka ikutilah agama Nabi Ibrahim dengan murni, yang lurus. Jadi kita mengajak pada kebaikan. Kita ajak kepada kebaikan dengan yang sekiranya diterima oleh yang kita ajak. Dengan sekiranya yang diterima oleh yang kita ajak. Gak apa-apa nanti ditulis ya. Misalnya Nabi Muhammad SAW ya, ngomong pada Bani Israel, atau Al-Quran ini yang dihadapi adalah misalnya Bani Israel, menyampaikan pada Bani Israel, ikutilah. Setelah itu ikutilah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Bani Israel mengakui Nabi Ibrahim sebagai nabi. Karena Nabi Ibrahim diakui oleh Bani Israel sebagai orang suci mereka. Maka Al-Quran berfirman kepada Bani Israel,
suruh mengikuti Nabi Ibrahim. Berarti kita berdakwah dengan menggunakan apa? Strategi, ya kan? Menggunakan strategi, menggunakan apa? Yang kira-kira diterima oleh yang kita dakwai. Misalnya, ada dukun datang. Wah, gimana dakwah pada dukun? Kita ajak dukun itu, kita dakwai dukun itu seperti itu loh. Ada orang yang pinter dukun, tetapi dia bangun masjid di sana, bangun masjid di sana, bangun masjid di sana. Nah, itu aja kita contoh. Biasanya komunitasnya dukun kan apa? Ada kan komunitasnya dukun, pokoknya perdukunan kan kenal dukun-dukun yang lain itu. Nah, siapa itu yang rumahnya Pasuruan apa? Yang suka nambani orang tapi orang Pasuruan itu? Hah? Haryono, ya. Nah, Ustadz Haryono itu kan juga suka merdukun ya kan, tetapi duitnya untuk bangun masjid, banyak masjid yang dibantu oleh dia, banyak masjid yang dibantu. Nah, makanya kalau kita ngomong pada dukun, maka kita cerita tentang Ustadz Haryono yang suka membangun pondok, suka membangun masjid dan lain sebagainya. Demikian juga ini, katakan apa? Ikutilah hai Bani Israel pada agama Nabi Ibrahim yang lurus. Jadi kalau toh kamu jadi dukun, maka jadilah seperti Ustadz Haryono. Nah, suka membangun masjid, suka membangun apa? Pondok dan lain sebagainya. Jadi kita dakwah, terus dakwah. Walaupun Bani Israel kita aja dakwah. Kenapa kok enggak diceritakan Nabi Muhammad saja? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dianggap bukan keturunan satu lajur dari siapa? Dari Bani Israel. Karena Nabi Ibrahim punya anak dua, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu nanti keturunannya jadi Bani Israel. Sementara Nabi Ismail keturunannya langsung Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka apa didakwai ini Nabi Muhammad, mereka ada yang diiri. Itu kan Nabi Muhammad bukan dari Nabi Ishak, tapi itu kan Nabi Ismail. Nah, dakwah pakai strategi. Contoh lagi misalnya, wah ini ada petani ini. Petani bagaimana cara diajak ngaji? Ya, melalui pertanian. Siapa yang suka bertani itu aja suruh ngajak. No? Kalau Mbak Surip ini bagus ya. Yang Mbak Surip yang tak gendong kemana-mana sing apa? Sing duwe jariah akeh ya. Nomor dua, kita mengikuti para nabi, para ulama yang mereka itu lurus-lurus, yang lurus, para kiai yang lurus, yang hanif. Meskipun itu bukan saudara kita, ya kan? Kita ikuti nabi, kita ikuti ulama, kita ikuti kiai, pokoknya yang penting lurus. Walaupun kelihatannya besar pondoknya tapi nggak lurus dengan agamanya, ya sudah nggak usah kita ikuti. Jadi kita ikuti Nabi Ibrahim dan semuanya karena lurusnya Nabi Ibrahim. Ya kan? Karena lurusnya Nabi Ibrahim. Semua Nabi pasti lurus. Semua ulama pasti lurus. Nah, kalau ada yang mengaku Nabi, Nabi Mugedek misalnya ya, yaitu Nabi palsu itu. Demikian juga Kiai. Kiai kalau tidak cinta akhirat, tidak cinta Allah, tidak apa justru menjadi cinta dunia, itu bukan kiai, itu nggak usah kita ikuti.
Jadi kita ikuti Nabi Ibrahim dan Nabi yang lain, para ulama, para kiai, asalkan mereka hanifan, yaitu lurus. Makanya kadang-kadang ada ceramah disampaikan oleh santri. Padahal ceramah itu adalah menjadi wakilnya Pak Kiai yang mau menyampaikan, tapi melalui santri. Maka pokoknya yang penting itu dari Allah, ikuti. Yang penting itu dari Allah, maka kita ikuti. Itu kiai sana, iya pokoknya yang sampaikan itu adalah keagungan Allah, ya kita ikuti. Tapi kalau yang disampaikan itu adalah ngerasani orang, menggunjing orang, ya ngomongkan kejelekan orang, ya nggak usah kita ikuti. Ngaji kok menggunjing orang, ya dosa itu. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang yang musyrik. Kita mencontoh Nabi Ibrahim tidak menjadi orang yang musyrik. Orang musyrik adalah orang yang menyembah dunia. Orang musyrik adalah orang yang menyembah dunia, yaitu menyembah materi, menyembah patung, menyembah uang, menyembah kecantikan, itu menyembah dunia. Nabi Ibrahim tidak cinta dunia, tidak menyembah dunia. Nabi Ibrahim tidak musyrik. Sampai suatu ketika diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai ribuan kambing. Ribuan kambing. Ada yang menceritakan 10.000 kambing. Ada yang mengatakan 1.000 kambing. Ada yang 100.000 kambing. Kemudian malaikat itu matur pada Allah. Ya Allah, kau jadikan Nabi Ibrahim itu kekasihmu gara-gara mereka punya kambing banyak. Oh tidak, apakah saya bisa menguji? Silahkan. Silahkan kamu uji. Ya. Maka itu apa? Malaikat tadi itu yang mau menguji. Kemudian malaikat menyerupai manusia. Hai Nabi Ibrahim, saya minta kambingnya ya. Minta berapa? Saya minta seperempatnya. Mau dikira seperempat itu sudah banyak ya kan. Saya minta seperempatnya. Kamu saya kasih separuhnya. Nah, kalau gitu saya minta separuhnya. Saya kasihkan semuanya. Nah, saya kasihkan semuanya. Silahkan ambil semuanya. Kemudian malaikat buka kartu. Nabi Ibrahim, saya ini malaikat. Saya hanya menguji saja. Ternyata sampai iya ndak cenderung pada dunia. Ayo Mbah Musin, kira-kira, ayo. Hah? Kira-kira piye nek Mbah Musin? Enggak kira-kira namaan, kira-kira kenapa? Ngerasa no, punya 1.000 kambing ya. Kok 1.000 kambing? 1.000 telur saja paling yang diberikan tidak semuanya ya. Kita-kita. Nabi Ibrahim begitu. Nabi Ibrahim tidak musyrik, tidak cinta dunia. Kemudian malaikat buka kartu tadi, saya malaikat. Saya hanya ngetes saja dan sampai ternyata iya betul sudah lulus. Ya sudah, saya hanya ngetes kok, tidak jadi minta. Loh, sudah ambil semuanya itu. Loh, saya ini malaikat ya, nggak nggak doyan sate kambing ya. Ya. Karena Nabi Ibrahim sudah terlanjur memberikan, maka tidak ditarik kembali oleh Nabi Ibrahim.
Nah ini, makanya jangan ragu-ragu. Kalau sudah ngomong saya bantu sekian ratus ribu misalnya, ya, maka ya bantulah. Ojo terus ngedap meneh, ya, ngedap. Ojo. Yakin sudah, ya. Ojo ngedap. Jangan apa? Ragu-ragu lagi. Seperti Nabi Ibrahim itu, karena sudah diberikan maka tidak ditarik. Akhirnya disembelih semuanya, diberikan pada fakir miskin. Itulah Nabi Ibrahim. Kita contoh Nabi Ibrahim tidak syirik, tidak penyembah dunia, tidak penyembah apa? Apa? Harta, tidak penyembah uang, tidak penyembah keluarga, juga tidak penyembah harga diri atau tahta. Sampai mau menjadi orang yang berkecimpung dalam bidang tertentu, tapi harus siap tidak terkenal. Mau? Gak terkenal, gak bisa terkenal. Hah? Maka nanti akan diuji oleh setan, diuji oleh Allah. Nek ngewangi abah engkau gak terkenal. Nek ngewangi abah gak terkenal, ya. Jadi begundale abah jari ya, jari setan. Makanya jangan menyembah dunia. Sudahlah terkenal atau tidak terkenal terserah Allah. Terkenal atau tidak terserah Allah. Jangan, nggak usah minta ya Allah, jangan jadikan saya terkenal ya Allah, nggak usah ya. Punya duit atau tidak punya duit terserah Allah, nggak usah berdoa ya Allah, jangan jadikan saya punya duit, nah nggak usah ya. Daripada kamu berdoa begitu gampang, ke sini aja mana duitnya ya. Urusan dunia itu terserah. Allah memberi ya sila, ya boleh. Allah tidak memberi juga tidak apa-apa, ya boleh-boleh saja. Itu dunia. Jangan minta tidak dapat uang, tapi juga jangan minta dapat uang. Ini kita contoh Nabi Ibrahim, yaitu bahwa Nabi Ibrahim adalah tidak termasuk musyrik, tidak termasuk penyembah dunia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh rumah yang mulia, yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yaitu di Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ini ada keterangannya, ahli kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis. Oleh karena itu Allah membantahnya. Inna awala baitin, sungguh mula-mulanya rumah. Rumah untuk tempat ibadah. Wudi'a, yang diletakkan atau dibangun. Linnasi, bagi manusia. Lalladzi, sungguh yang bibakata, di Mekah. Di Bakkah, yaitu di Mekah. Jadi kita muliakan rumah Allah itu. Kita muliakan karena rumah Allah itu adalah dimuliakan oleh Allah. Kita tidak menghinakan syiar-syiar Islam. Nah, jadi Mekah atau Baitullah di Mekah itu kita tidak menghinakan. Nomor satu, kita tidak hinakan Baitullah di Mekah. Nomor dua, kita tidak menghinakan, bahkan memuliakan syiar-syiar Islam. Misalnya kita muliakan pesantren, kita muliakan masjid, kita muliakan madrasah, dan lain sebagainya. Nomor tiga,
yaitu kita berusaha untuk bisa datang ke Baitullah, yaitu Makkah. Kemudian nomor 4, kita berusaha untuk sering datang di Baitullah yang ada di dalam jiwa kita, dada kita, yaitu apa? Di hati. Hati adalah tempat bermanzilahnya. Hati adalah tempat bermanzilahnya malaikat atau Allah, sehingga kita untuk melihat Allah harus dengan hati, kita mengingat Allah utamanya dengan hati. Bahkan masuk ke dalam hati sudah sama dengan masuk ke Baitullah. Allahumma amin. Makanya yang sering-sering kita masuk ke dalam hati. Kalau sering masuk ke dalam hati, nanti kita menyadari bahwa ternyata manusia itu adalah global. Kita tidak perlu benci pada orang yang minta-minta. Kalau orang minta ini diberi 500, 5.000, maka terus dia akan datang kepada kita untuk minta uang itu. Ya enggak apa-apalah daripada kita yang dijadikan dia. Lebih enak kita dijadikan kita, dia dijadikan apa? Dia, ya kan? Daripada yang kita dijadikan peminta. Kan enak jadikan pemberi, ya kan? Sebab kita dijadikan pemberi itu bukan sebelaine dewe, bukan karena kehendak kita, karena itu memang Allah yang menjadikan, ya kan? Mereka dijadikan peminta bukan karena mereka minta jadi peminta, enggak, karena memang Allah menjadikan demikian. Itulah Islam global. Jadi Islam itu global. Kita dijadikan begini oleh Allah, yang menjadikan begini adalah Allah. Peminta yang menjadikan adalah Allah. Makanya enak mana dijadikan jadi kiai yang selalu zikir ingat Allah, atau dijadikan presiden yang selalu mengingat kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Enak mana? No? Enak jadi kiai yang selalu mengagungkan Allah. Gitu? Apalagi sekedar dijadikan pejabat Kapolda, Kapolresnya, atau Kadaspol, Kadasitok sing pol. No? Artipol. Ya tentu saja kita lebih enak. Apalagi sekedar dijadikan bupati, gitu. Ya enak ditanya kiai sing bendina iku ngegungno Gusti Allah, mengagungkan Allah. Gak usah, wah silau itu loh, enak itu. Jadi pengusaha, nih kapalnya sana dan lain sebagainya, punya pesawat, punya ini. Apa sih enaknya? Enak jadi kiai loh, enak jadi kiai ya. Zikir pada Allah, mengagungkan Allah. Kan enak kan? Jadi inna awala baitu wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata. Sungguh gedung atau bangunan tempat ibadah yang pertama kali dibangun bagi manusia adalah yang di Mekah itu. Apa tadi? Nomor 1, kita muliakan apa? Mekah. Kita muliakan Masjid Baitul apa? Masjidil Haram di Mekah. Kemudian kita muliakan, tidak kita hinakan seluruh masjid-masjid Allah, syiar-syiar Allah, pesantren, termasuk kiai jangan dihinakan, jangan dicitrakan jelek, jangan dibunuh citranya. Ya. Kiai itu sudah benar. Ada kiai ini dulu apa menikah 1, sekarang nikah 2, kemudian setelah itu istri pertama minta cerai, ya. Istri pertama minta cerai, ternyata poligami itu tidak enak dan sebagainya. Sudahlah, itu omongannya orang yang ingin menjatuhkan citra kiai. Kan tidak masalah toh nikah 2, tidak masalah juga kalau misalnya dicerai kan, tidak masalah.
cerai atau apa kan halal daripada yang pelacur, ya. Kemudian tadi kita apa termasuk kita berusaha ikut bangun rumah Allah, yaitu untuk tempat ibadah. Mubarokan, yang dibarokai. Kita berusaha bangunan kita, rumah kita adalah barokah. Atau yang satu, kita yakini bahwa Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram adalah barokah. Barokah itu dapat menambah kebaikan. Orang datang ke sana, datang saja, itu bisa tahu-tahu hatinya kepingin berbuat baik. Ya, baru datang saja, maka hatinya kepingin berbuat baik. Itu berarti barokah. Satu, kita yakini bahwa Baitullah, Mekah, itu barokah. Demikian juga masjid-masjid yang lain membawa kebaikan. Kemudian nomor dua, kita datangi, kita kunjungi tempat-tempat yang barokah. Dan kita hindari tempat-tempat yang tidak barokah. Apa tempat yang tidak barokah? Contohnya Pantai Ria Kenjeran, ya, tempat wisata Kenjeran itu. Wah, itu pacaran itu loh diberi tempat. Jadi ada tempat khusus itu apa? Kalau dua orang laki-laki perempuan ya sudah duduk di situ maka melihat laut ya. Kemudian tidak terlihat oleh yang lain. Jadi orang-orang pengunjung yang lain nggak melihat kalau ternyata di situ apa? Ada dua kepala, yang satu rambut panjang, rambut pendek yang berdekatan ya. Kecuali kalau berdiri lewat ya. Nah, itu kan tempat maksiat itu. Nah, justru disediakan tempat pacaran itu disediakan. Untung drik kan gak rono drik ya. Itu tempat yang tidak barokah itu. Makanya wisata religi saja. Diajak saja wisata itu ke Masjid Akbar yang barokah, ya kan? Sehingga karena di Masjid Akbar itu yang imami kok enak, yang imami ternyata ada tulisan Al-Quran di depannya, suaranya enak. Wah, nanti saya di rumah tak beli Al-Quran yang besar seperti itu, sehingga sang imami juga dengan enak. Kan lumayan, ya kan? Wah, masjidnya terlalu besar. Oh, ternyata kalau nanti saya bikin masjid, saya bikin seperti ini. Jadi ada mihrabnya, ada yang tinggi. Ya, kan lumayan. Jadi nanti kalau tak menggunakan fasilitasnya Masjid Akbar ini untuk pondok Ramadan atau pondok liburan dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi kita kunjungi tempat-tempat yang barokah. Misalnya kita ajak wisata ke makam, kemudian di situ tahlilan, kan lumayan ya kan? Barokah. Jadi pertama kita mengingat bahwa atau meyakini menyadari bahwa Baitullah Ka'bah Masjidil Haram adalah tempat yang mubarok, yaitu membawa kebaikan. Oleh karena itu kita berniat untuk mengunjungi ke sana. Minimal umroh ya. Minimal umroh. Kalau kita sering ingat Baitullah Ka'bah itu mubarokah, maka kita kerja itu diniati barangkali nanti bisa haji. Manjakun. Ya, bekne iso haji. Bekne sih. Tiang nek gelem niat akhirnya diparing Gusti Allah. Saya sudah praktek kok. Saya sudah praktek.
Nek diarani gak nyambut gawe, malah cak aku sing nyambut gawe, apa gak iso nyambut gawe iki. Tapi kok ya bisa waktu haji ya bisa. Itu apa kalau selalu niat. Jadi kita ingat mubarok. Kemudian kita kiaskan masjid-masjid yang lain, masjid Ngampel, makam Ngampel, kemudian makamnya Yakub, makamnya siapa tadi? Gus Dur, Mbah Delan dan sebagainya itu mubarok semuanya itu. Mubarok semuanya. Makanya kita sering-sering ke sana, tidak hanya ke Kaji Pakih saja. Dan kita berusaha untuk mengunjungi yang mubarok-mubarok itu, yang membawa kebaikan. Termasuk tempat ini adalah paling mubarok yang terjangkau ya. Paling mubarok yang terjangkau. Enggak usah ngaji, belum ngaji saja sudah barokah. Belum ngaji, ngaji, belum dibuka, baru istighosah saja sudah mubarokah, membawa kebaikan. Allahumma amin. Wahudan, dan petunjuk, menjadi petunjuk. Apa hubungannya Baitullah, Ka'bah di Mekah, kok jadi petunjuk? Wong di situ fisik, kok jadi petunjuk? Ya karena barokah tadi. Barokah tadi. Ada orang pergi ke Ka'bah, pergi haji. Kemudian di sana ketemu dengan orang. Orang itu tadi cerita, orang lain tadi cerita. Cerita tentang berbagai hal ini. Padahal yang diceritakan oleh orang lain tadi adalah menjadi pertanyaan besar dalam jiwanya. Saya mau bertanya ini. Belum bertanya sudah dijawab oleh orang. Oh, disitulah Ka'bah itu juga kalau mubarok itu maka menjadi petunjuk. Ada seorang meguru datang ke pesantren waktu pengajian. Belum ngaji, belum dimulai, masih cerita-cerita sama yang ikut ngaji. Dulu begini. Ternyata dapat petunjuk bukan dari ngajinya kiai itu. Dapat petunjuk melalui omong-omongan tadi. Ya, makanya kalau datang agak sore bisa omong-omongan dulu. Barangkali petunjuk melalui situ. Ya. Oh ini betul. Apa juga pernah praktek itu. Piye carane begini. Terus terang itu carane ndelok batinnya orang. Jadi batinnya orang itu bagaimana cara menyadapnya. Kok iso disadap? Ternyata ada orang cerita, kiai ini ngelatih saya. Kiai itu ngelatih saya. Kon nek kepingin ngene carane. Tapi kon kudu yakin. Oh, ternyata ilmunya yakin. Ya, tapi kamu harus yakin. Akhirnya, tapi sampean iso nglakoni. Wah, kula mboten saged. Terus guru kula niku boleh kurang yakin. Tak praktek. Nah, gitu. Ya. Saya alhamdulillah Allah memberikan ilmu yakin. Ilmu yakin. Maka saat praktekkan, oh ternyata bisa dengan menggunakan ilmu yakin. Bisa. Apa? Ilmu yakin. Yakin ya napa? Nggih yakin. Yakin. Wis pokoke diyakini. Nanti bisa. Oh, begitu. Jadi apa? Tempat itu yang mubarok itu, yang barokah itu bisa memberi petunjuk.
Iya toh ya. Sebaliknya tempat yang tidak barokah, tempat yang maksiat, itu memberi petunjuk untuk jalan maksiat juga. Iya toh ya. Anak belum nikah ya, melihat kenjeran, wah kalau begitu kapan-kapan saya kalau punya pacar tak gonjeng ini, languna ya. Jadi tempat saja bisa menjadi apa? Apa? Penyesat itu ya. Angan-angannya terus jadi macam-macam. Nah, mudah-mudahan kita apa dibina oleh Allah untuk ke tempat-tempat ziarah ke tempat yang barokah saja. Khususnya yaitu Mekah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang cinta Mekah, ya. Kemudian disampaikan kita ke Mekah. Wahudan lil alamin, dan petunjuk bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya yaitu makom Ibrahim. Barang siapa masuk Baitullah ini, menjadi amanlah dia. Dan ikhlas karena Allah wajib atas manusia pergi haji ke Baitullah. Siapa yang mampu padanya jalannya. Siapa yang kafir, siapa yang ingkar, maka sungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Fihi, di dalamnya, dalam Ka'bah, ayatun bayinatun, ada tanda-tanda yang jelas, tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya kita berusaha untuk bisa ziarah, untuk bisa haji, yaitu ke Mekah, ke Ka'bah. Sebab di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian di situ kita tafakur atas kekuasaan Allah. Kemudian kita berusaha, dikiaskan dengan Baitullah adalah kita berusaha di tempat yang baik, misalnya masjid, musola, dan lain sebagainya. Tidak tempat yang buruk. Oleh karena itu kalau mau bikin rumah, pilihlah lingkungannya dulu. Apakah lingkungan brengsek ataukah lingkungan baik? Kita pertimbangkan itu dulu. Kita muliakan Baitullah sebab Al-Quran fihi ayatum bayinatun, di dalam Ka'bah, yaitu di dalam Masjidil Haram di Mekah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat nyata. Di antaranya peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah tanda kekuasaan Allah. Ada orang itu pertama kali mengontak Ka'bah itu, sementara yang lain menangis, ada yang menangis, Masya Allah, engkau ya Allah, sempatkan saya untuk melihat Ka'bah ini. Tapi sementara ada yang mengatakan, satu orang itu mengatakan, lapo nangis, kenapa menangis? Ka'bah kayak gitu aja loh, kotak gitu aja, kenapa kok ditangisi ya? Setelah ngomong begitu, ternyata tidak lama dia tidak bisa melihat Ka'bah. Itu aneh tapi nyata. Akhirnya tidak bisa melihat Ka'bah. Ya entah bagaimana. Loh, mana sih sekarang, mana ya Ka'bah itu? Sebelah mana? Loh, itu Ka'bah itu. Ya itu Ka'bah. Mana? Tidak kelihatan. Akhirnya disuruh istighfar oleh teman-temannya. Sudah lama itu suruh istighfar. Akhirnya kelihatan lagi Ka'bahnya. Nah, aneh tapi nyata nggih.
Aneh tapi nyata. Makanya fihi ayatun bayinatun. Kemudian siapa yang suka masuk dalam hatinya, maka nanti akan ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat banyak. Para ulama itu, kenapa kok bisa ngomong benar terus? Karena para ulama itu selalu masuk ke dalam Ka'bah. Terus masuk ke dalam Ka'bah. Bertemu dengan Allah. Melihat Allah. Sehingga apa? Terus menerus. Akhirnya ngomong kok ya cocok kayak. Dan di situ ketemu maha kuasanya Allah. Ada berita orang miskin ini begini. Iya ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah. Ternyata orang kalau tidak mau mencari ilmu itu akibatnya ini. Jadi siapa yang sering masuk ke dalam Ka'bah, maka akan mendapati berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Allahumma amin. Caranya apa cakun? Gampang dipaksa ae. Ya, dipaksa. Ayo, niki jenenge belajar ilmu nggih. Ini bukan gedabiah, ya ini yang sebenarnya, ya. Wah, apa yang ngomong gedabiah apa, ya. Praktekno, ojo diserekal, ya, praktekkan. Ayo praktek kok. Makanya apa berkali-kali mengajak prakteklah. Laksanakan. Nanti akan kalau nggak cocok maka ternyata itu kemarin belum cocok. Lagi coba lagi. Trial and error istilahnya. Jadi nyoba salah nggak apa-apa. Fihi ayatun bayinatun. Di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas. Kalau para ulama sufi mengatakan di dalam Ka'bah, kalau orang zikir dengan hati, maka dia akan ditunjukkan oleh Allah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Melihat langit, ingat Allah. Ingat kekuasaan Allah. Lihat bumi, ingat kekuasaan Allah. Allahumma amin. Caranya, ya zikir. Zikir dengan hati sulit, ya gampang dibantu dengan mulut saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan seterusnya. Fihi ayatun bayinatun. Maqamu Ibrahim. Ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim, ya di Ka'bah sana ada tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ada tempat berdirinya Nabi Ibrahim, disebut makom Ibrahim. Kalau kuburan itu bukan makom bahasa Arabnya. Kuburan itu makbaroh. Tapi kalau makom itu tempat berdiri, dari kata koma yakumu, berdiri. Ada tempatnya berdiri Nabi Ibrahim pada waktu membangun Ka'bah. Makanya kita hormati makom Ibrahim dan semua syiar-syiar Islam. Ini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, ini barokah. Ini tempatnya Kiai Mbah Sunan Ampel dulu kalau ngimami ya di sini ini. Nah, itu barokah. Maka kita muliakan tempat-tempat yang barokah tadi. Tempat-tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ulama sufi, ulama thariqah memahami di dalamnya ada makom Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu dikenal dengan orang yang menggunakan akal. Orang yang menggunakan akal itu istilahnya Nabi Ibrahim. Jadi orang yang menggunakan akal. Nanti kalau orang mau zikir pada hati, maka di situ ada makom Ibrahim, yaitu nanti orang menjadi berakal, menjadi cerdas. Makanya kiai ulama tidak ada yang tolol, semuanya cerdas.
Nah, semuanya cerdas. Caranya bagaimana? Ya masuk ke dalam hati. Zikir pada Allah. Ini kita diamalno sakun kuatah sakun enggak? Hah? Kau patah pun anak diamalno. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di dalamnya maka menjadi aman. Makanya kita sering-sering kita berusaha untuk masuk ke Masjidil Haram di Mekah. Dan kita mengikuti para ulama sufi, kita sering-sering masuk ke dalam hati kita dengan zikir kepada Allah. Kalau siapa yang masuk, maka menjadi aman. Menjadi aman. Aman lahir batin, aman lahirnya, ya aman batinnya. Coba ya, seusah menghadapi ini. Wah, takut ini nanti akan begini. Kalau ternyata terjadi betul, bagaimana jadinya ini? Wah, amburadul kacau balau ini. Jangan gopoh-gopoh, masuklah ke dalam Baitullah. Sudahlah, Allah yang menjadikan saya berbuat ini adalah karena Engkau ya Allah. Dan Engkau yang bisa menyelamatkan ya Allah. Terserah Engkau yang bisa menyelamatkan ya Allah. Kami pasrah pada Engkau, kami wakil pada Engkau ya Allah. Aman sudah. Ya. Allahumma amin. Ya aman dunianya, ya aman akhiratnya. Berapa lama Allah menjadikan orang yang menjadi permasalahan itu kemudian ditutup hatinya, langsung tidak mengingat-ingat, kan beres aja ya kan? Makanya ilmunya haji adalah ilmunya zikir, ilmu ma'rifat. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Walillahi dan ikhlas karena Allah. 'Alan nasi wajib atas manusia. Hijjul baiti pergi haji. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu padanya jalannya. Jadi kita mendahulukan ikhlas dalam haji. Seharusnya kan man istata'a sabilal haji 'alan nasi hijjul baiti lillahi ta'ala. Kan begitu seharusnya. Biasanya. Tapi walillahi dulu didulukan. Berarti urusan haji itu utama adalah lillah dulu. Ikhlas karena Allah. Kita belajar lillah yaitu ikhlas karena Allah. Dan kita dahulukan dalam hal apapun termasuk haji. Sebab di situ haji itu ujiannya banyak tahun. Waduh, Masya Allah ujiannya itu. Nanti setelah ini saya tulis H. Kalau biasanya K, maka menjadi KH. Ya. Sudah lengkap sudah. Itu loh. Hembus-hembusannya oleh siapa? Iblis itu begitu kuat. Caranya bagaimana? Minta tolong pada Allah. Ya Allah, jadikanlah saya ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya. Mari ngene nek haji lah pantes ngimami masjid, ngimami langgar. Ya, Hah? Lah pantes ada di kiai pondok. Masuk kiai pondok gurung di haji. Lah gak pantes. Begitu bukan ikhlas itu namanya sudah. Hanya karena Allah tok, hanya untuk mengagungkan Allah tok, mengagungkan Allah saja kita haji. Memuliakan Rasul karena apa? Rasul itu dimuliakan oleh Allah. Maka kita ziarahi itu sama dengan memuliakan Rasul, sama dengan memuliakan Allah. Kita ziarahi tempat berdirinya Nabi Ibrahim karena tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu dimuliakan oleh Allah. Maka kita muliakan juga. Nah, niat mengagungkan Allah, itu aja. Mencium Hajar Aswad juga begitu. Saya tidak mencium Hajar Aswad ini kecuali karena mengagungkan Allah. Sebab Allah memerintahkan agar ada yang dicium, Hajar Aswad ini dicium sehingga
pernah ada satu titik yang di situ berkumpul, pernah dicium oleh Rasul, pernah dicium Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan semua sahabat, Siti Fatimah dan Siti Aisyah dan semuanya pernah mencium satu tempat itu. Berarti kalau kita tempelkan wajah kita, hidung kita ya, ke mana tadi Hajar Aswad itu berarti kita pernah menempelkan wajah kita pada tempat yang pernah ditempeli oleh wajah Rasul. Kita muliakan itu bukan karena muliakan Hajar Aswadnya, tapi kita memuliakan Allah karena Allah memuliakan Rasul. Ayo, saiki kudu niat haji semuanya ya. Niat tok kok ya. Tapi daftar sekarang itu tahun 2019 barangkali atau 2020 barangkali baru berangkat ya. Berarti masih 9 tahun yang akan datang baru berangkat. Itu kalau menurut akal, tapi kalau kita niat dari sekarang, terserah Allah, ya kan? Niat dari sekarang terserah Allah. Bahkan kalau kita niat dari sekarang, maka langsung diberi pahala oleh Allah. Allahumma amin. Itu kalau Surabaya, Jawa Timur itu paling banyak. Sudah sekian. Kalau melalui mana-mana mungkin masih sedikit. Melalui Jawa Tengah, melalui luar Jawa itu juga begitu. Masih sedikit-sedikit. Gak usah mikir ngurus, yang penting niat ya. Walillahi ala nasi. Ala nasi wajib atas manusia, hijjul baiti, pergi haji. Makanya haji itu wajib. Wajib. Dan yang penting adalah lillah, karena Allah. Oleh karena wajib, maka jangankan kok diwajibkan, diperintah oleh Allah. Kalau kita cinta Allah pasti. Nggak usah diperintah saja, kalau kehendaknya Allah begitu langsung kita jalani. Kita nggih. Ala nasi wajib atas manusia, hijjul baiti, pergi haji. Yaitu ke Baitullah. Ini apa loh? Anak apa loh? Ini apa loh? Gak teko. Ada. Oh, apa loh? Gak ngacu tau aku loh. Sapi ini yang didol kono kayak haji ya. Ya masih tak haji dodol sapi ya. Sapi didodol-dodolin. Mbok haji wahyu sawai payu ya. Mbok haji dolbon dodol kebon ya. Macem-macem. Wonten Haji Abu Bakar. Nah, Haji KI nggih kena. Haji Sokeh nggih kena, sokongane wong akeh. Yang penting kita niat dari sekarang. Niat. Kalau kita niat uang 33 juta, 35 juta itu bukan uang banyak. Bukan mahal dibanding dengan barokahnya Baitullah. Gitu. Wis nek mboten saged haji ten Baitullah nggih ten pondok mriki mawon ya. Baru yang ketiga setelah ikhlas wajib, baru yang ketiga manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu padanya jalannya. Makanya ini diakhirkan. Sebab apa? Haji itu bukan karena mampu atau tidak mampu. Ono wong gak mampu tapi haji ada. Ya.
Mbah Darmo apa? Ya gak nyambut gawe saiki ya didengok kaji lewat anake. Kan lumayan ya. Biasanya haji KBIH itu kan haji sokeh. Sokongane wong akeh. Pemang kafaro siapa yang kufur, siapa yang ingkar, tidak mau haji, ya ingkar, tidak mau menjalankan perintah Allah. Fa innallaha ghaniyun, maka sungguh Allah Maha Kaya. Gak butuh, ya, gak butuh. Anil alamin, dari seluruh alam. Mudah-mudahan apa, kita langsung bisa mengamalkan yaitu apa tadi urusan haji dikiaskan dengan haji adalah kita muliakan syiar-syiar Allah, kita muliakan pesantren, kalau perlu lewat pesantren Fatihah wallahi demi Allah itu barokah. Nah, ada seorang apa mengaji kemudian belum sampai pondok yang dituju, baru kelihatan pondok dari kejauhan, itu sudah difatihai. Ternyata apa? Sudah difatihai, ternyata dia baru lingkungan pondok dan dia telat. Ternyata apa? Dari speaker itu terdengar apa yang dipertanyakan dalam batinnya itu langsung dijawab semuanya dalam pengajian. Padahal itu dari kejauhan. Itu loh. Makanya lewat pondok, lewat apa tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, kita muliakan, kita fatihai. Paham nggih? Niku termasuk ilmunya haji. Nek ana wong long kaji aja dilokno, dongakno nggih. Iku haji ge nutupi boroke iku. Sakjane sembayang ya gak, tapi haji aja ngono ya. Bek-bek ni moro-moro haji, mulai haji terus gelem salat ya. Lah nek terus haji kok mulai cek gaplek iya. Ya dongakno ae. Ya didongakno mawon. Wonten ceritane. Ceritane tiang niku dikenal kali masyarakat niku wali. Lah ngomong wali niku wau. Tengene apa jenenge kiai. Kiai, sampean cek nang ngene omahku. Tak dongakno tas sampean ilang waktu haji niku. Tak dongakno tas sampean ilang. Loh, mpun ngoten yai. Padha nyal mpun ngoten yai. Lah ndongakno ilang napa? Ya sampean cek nang omahku, ya. Cek nang omahku. Geng-geng nggih mriko tapi mpun ndongakno ilang ngoten. Meneng ae. Wis kadung tak dongakno ilang ae jare. Dadakno saestu. Sing ndongakno ilang niku wau, sampai sing tase sing didongakno ilang padha ilange karo. Ayo kan. Iya. Paling sing sijine niku anjane katik wali, ndongakno wali ya padha. Ya. Padha. Akhirnya apa? Bukan itu yang benar. Yang benar orang mendoakan tas ilang, ya dhek ilang dhisik ya. Wong ndongakno wong apik, wong ndongakno wong tobat. Gusti Allah paring tenggene sing ndongakno dhisik niku wae. Mulane aja ndongakno elek, ndongakno apik mawon. Ya. Niki ilmune haji. Ilmune haji nu kasunyatan loh. Nek ten mriko sampean aja kate donga macem-macem. Nggih donga sing diwuruki ten ngene niku mawon. Sudah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin niku mawon.
Ya Allah, cintakanlah kami pada iman. Wa zainhu fi qulubina, dan indahkanlah iman itu dalam hati kami. Sehingga tampak indah keimanan itu. Dan bencikanlah kami kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Allahumma amin. Niku dungane haji, saat durung haji temriko, dungo haji temriki nggih padha ae, nggih. Gusti Allah niku mboten butuh tempat, nggih. Temriki nggih. Gusti Allah pireng gitu. Jadi empun jaluk dunya. Temriko dungane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi sing dimaksud hasanah niku mboten kok nek donya sugih, donya ganteng, duwe akeh, ya. Mboten niku. Fid dunya hasanah niku apik nek donya. Nek donya apik niku berarti imane apik, ibadahe apik, akhlake apik. Niku sing dijaluk. Aja kayak wong bodoh-bodoh, bener dungane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sing dimaksud sugih donya, sugih donya, sugih donya, mulih dhuwit, ya. Beras mobil, beras mobil, beras mobil. Mpun ngoten. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah jenengan damel kula termasuk ten donya niki sae, ibadah kula sae, akhlak kula sae, iman kula sae. Ngoten lho. Allahumma amin. Wa fil akhirati hasanah, akhirat sae nggih menika boten mlebu neraka. Sebab ten kene akhirat nek ten swarga saged zikir nang Gusti Allah. Tapi nek ten neraka melas tok nelongso tok nang Gusti Allah niku. Ten neraka niku gak ana wong ngegungno Gusti Allah. Masuk ngegungno, alhamdulillah kalau dicambuki pancet lara. Enak donya, alhamdulillah kalau dihukum lara ngatin mboten napa-napa ya Allah. Mangke swarga, tapi nek ten neraka, sabar mboten sabar tetep lara ae. Ten wonten. Ten neraka nelongso tok isine wis. Kadek sak terus-teruse selama-lamanya tanpa batas akhir. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dikehendaki oleh Allah untuk mengamalkan semua yang diberi oleh Allah petunjuk ini, ya, dan selalu kita dapat petunjuk dari Allah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.